Mereka tidak akan masuk surga, tidak akan pernah masuk surga. Innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha. Orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah, apalagi istikbar, merasa sombong dengan ayat-ayat Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan pernah diterima amal-amalnya. Inna fi hadhid dunya la jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka tidak akan masuk surga di akhirat. Ethiopia yang terkenal akidah Islamiyahnya kuat diserang komunis. Waktu itu Uni Soviet mereka membubuhkan racun komunismenya kepada rakyat Ethiopia. Sami sang Indonesia nih, bagaimana kompolan-kompolan ketiga dito harus diisi hal-hal yang ilmiah yang sesuai dengan manhaj ulama-ulama kita, pendahulu-pendahulu kita, pemersatu bangsa ini. Supaya tak gampang teracuni kita dengan paham-paham radikal, tidak gampang kita teracuni paham-paham yang menyimpang. Karena asyaqi man kharaja an manhaj aslafi. Orang yang celaka yang keluar dari manhaj, dari metode dan barisan pendahulunya. Islam masuk ke Indonesia ini siapa yang bawa? Bapak kita, kakek kita, buyut kita bisa bersyahadat, jasa siapa itu? Apakah kita akan buang itu hanya gara-gara orang-orang baru yang datang ke Indonesia membawa paham yang lain daripada paham Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dan Syekh Ahmad Dahlan dan orang-orang yang sesuai dengan dua nama agung itu? Nah, partinan nang akhirat swarga banyak bidadari mun tak bisa acabis ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Swarga buka ben Gusti Allah serat ben terhormati banjak sate wah swarga ben tak kira enggak pak kapak ka anak ka bini memukau itu surga itu terlalu indah di sana. Napa boleh padang ben bidadari ben ngenlengan gila panjenengan. Kosong hati kita ketika tidak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah tak ngantos tahlil pak. Allahumma shalli ala Muhammad tak ngantos molotan, tapi melolo akili ajalan kalesan aten kula panjenengan cekak niatin aten kula panjenengan teti pikiran melolo. Mun katunya abak mikir melolo maka akhirat tak mikirah. Sedangkan akhirat diawali dengan kubur itu waktunya tidak bisa dibandingkan dengan dunia yang hanya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi baitin min buyutihi fi baitihil musamma bi Masjidil Ikhlas. Asa an nakuna jami'an minal mukhlisin al-mukhlasin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhlisin al-mukhlasin, imamina al-a'zam sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa tabi'ihi bil ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirat al-afadil, setajana para masyayikh, para kiai, para asatid, semuanya, rijalan wa nisaa,
umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, selalu berusaha mendekatkan diri kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berittiba kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan orang yang menyembah Allah, orang yang bisa mengikuti utusan Allah. Tadi di rakaat yang pertama kita mendengar imam kita membaca beberapa ayat Al-Quran, di antaranya qaulihi subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kadzalika najzil, ada wawunya ya, wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wastakbaru anha, tidak mau menerima, bukan hanya kufur tapi tidak mau menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, la tufattahu lahum abwabus sama, orang-orang itu tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Walaupun banyak amalnya, dia bersedekah, dia bersosial, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali beriman kepada Allah dan mau menerima ayat-ayat Allah. Di antara ayat yang besar dan agung itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma jaa bih, dan semua yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga, tidak akan pernah masuk surga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehingga onta yang besar itu bisa masuk ke lubang jarum yang kecil, dan itu tidak mungkin. Ini takribul afham namanya, untuk memahamkan kita bahwa setahu kita tidak ada ceritanya unta itu bisa masuk ke lubang jarum. Ada sebagian daripada ahlul qiraah membaca hatta yalijal jumalu fi sammil khiyat bi dhammil jim, al jamal unta, al jumal tali perahu. Beda talen perahu beninik kini raja ngak lengan. Saya biasa naik kebai dari sabut kelapa atau apapun, mana bi tak parcaja kata langoh banyak. Tak mungkin perahu neka diikat dengan benang, mastena diikat dengan jumal, hatta yalijal jumalu fi sammil khiyat. Tali perahu yang besar itu tidak mungkin dimasukkan ke lubang jarum yang sangat kecil. Artinya tidak akan pernah masuk surga orang yang tidak beriman
kepada ayat-ayat Allah, apalagi sombong akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, ayat Allah itu Al-Quran yang kita sangat mengenal. Terus Al-Kaun ini, yang ada ini semuanya ayat-ayat Allah. Karena semuanya yang ada ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di dalam ilmu tauhid itu dikatakan al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir. Mohon maaf ini karena bahasanya memang seperti itu. Ketika kita menemukan kotoran, berarti ada yang membuang ini. Ada yang buang kotoran. Wal kursi yadullu ala wujudin najjar. Kalau kita lihat kursi di toko-toko mebel, ini pasti ada orang karduluk saya kebai. Mesti ada orang Pasuruan, bahkan yang lebih ngetop Jepara. Ini semua yang ada ini, apakah itu langit, apakah itu bumi, apakah itu gunung, apakah itu laut, bahkan diri kita sendiri yang kita sendiri tidak paham tentang apa yang ada di dalam diri kita, ini ayah min ayatillah. Kita ini mau sombong kemana? Cek soron narabang esena tabu tak uning ten. Napa boleh esena ate? Maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita, sebagai pemberi nikmat kita, sebagai pengkarunia kesempatan kesehatan kepada kita, dan yang akan membalas amal-amal kita semua itu nanti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha. Orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah, apalagi istikbar, merasa sombong dengan ayat-ayat Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan pernah diterima amal-amalnya, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, tidak akan pernah masuk surga. Ada seorang imam alim besar namanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah berkata, inna fi hadhihi dunya la jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, barang siapa yang tidak memasukinya selama dia ada di dunia, maka tidak akan masuk surga di akhirat. Surga apa itu? Al-iman. Al-iman. Sesudah itu ilmu. Sesudah itu peningkatan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang biasa selalu terlintas di lisan para ulama dengan sebutan al-ma'rifah. Kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat makhluknya kita melihat langit, ingat Allah. Melihat bintang, ingat Allah. Melihat rembulan, matahari, melihat gunung, lautan, apapun saja, kita akan selalu ingat Allah dan menyebut Ismul A'zam itu, nama yang paling agung itu, Allah. Kenapa kita tidak memperbanyak menyebut Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita di dalam Al-Quran, wadhkurullaha dzikran
katsira. Betul seperti itu Kiai. Udzukurullah dzikran katsira. Astaghfirullahaladzim. Berzikirlah kalian kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang sangat banyak. Katsir, bukan dzikran saja, tapi katsir. Ini katanya sigat mubalaghah. Katsir, yang sangat banyak. Kenapa lisan kita ini keluh untuk berzikir dan menyebut nama Allah? Allah, 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 Allah. Sekejap ki mateh. Tengpon datang tamu agung kita itu engki mon amit ka aba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panjenengan. Kula al maut. Aku adalah kematian itu. Paki amit apa panjenengan? Angken keluh gula ki ati kira Allah Allah. Lah, khalas. Tak ada pun. Tak ada pun. Sana usah ati kira waktu kini ka. La yakbalullah subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima lagi. Karena waktu itu biasa disebut ghargharah. Innallaha yakbalu taubata abdin malam yugharghir. Jangan reng maturah. Saya pun keciabu lebih gula. Mon pun mahok. Ini kapan tak ada pun. Kesempatan ketika kita masih tegar, sehat, bugar, sempat, zikrullah, dzikran katsira. Hendaknya kita selalu menyebut nama yang paling agung itu. Allah, Allah, Allah. Ada seorang ulama dari Fas, Maroko, namanya Asy-Syaikh Ali As-Sanhaji. Beliau dijuluki Ad-Dawwar. Kenapa dijuluki Ad-Dawwar? Senangnya beliau berkeliling. Sami serang panjenengan manabi malam Ahad pagi berkeliling. Berarti panjenengan ini ad-dawwarun. Aleng-leng ke deja kalau katanya mor ke barat nero Abah Sugiatno. Apa saya sehari rohnya. Dan kula terus terang, setiap ditelepon beliau sajadah fajar Kiai, tula mikir, areng kok dosa panjang antar ke sajadah fajar. Areng jangan-jangan bid'ah ya. Zahirnya bid'ah zahirnya. Karena kita pernah melihat Nabi seperti itu. Tidak ada kan dalam hadis dari Masjid Al-Ikhlas lenteng ke Al-Ikhlas ke di masjid lah. Kaliangat dari Al-Ikhlas kaliangat ntar ke Al-Ikhlas lain boleh. Tapi ternyata kalau kita kaji An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat istimbat, dalilnya tidak langsung paten Kanjeng Nabi dari Al-Ikhlas ke Al-Ikhlas, tidak. Tapi coba kita kaji Isra Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimulai minal Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kita Isra'an. Kemudian saya pernah melihat salah seorang guru besar hadis di Makkah Al-Mukarramah. Beliau Syekhina Asy-Syekh Muhammad Amin Al-Harari. Beliau di antara kebiasaannya, beliau itu muhaddis. Beliau ngarang tafsir, nulis tafsir Al-Quran itu jumlahnya 32 jilid. 1 meter Pak. Kitab itu 1 meter. Beliau juga mensyarahi Sahih Muslim 25 jilid, hampir 1 meter itu. Yang terakhir beliau itu jarang ditemui. Saya tanya kepada putranya Syekh Ridwan, Abah sekarang
sulit untuk ditemui karena merasa ajalnya sudah dekat. Beliau takut kitab yang terakhir ini tidak selesai. Kitab apa itu? Syarahnya Sunan Ibnu Majah. Alhamdulillah selesai Sunan Ibnu Majah. Di dalam syarahnya selesai ditulis syarahnya Sunan Ibnu Majah juga 25 jilid. Tidak lama beliau meninggal. Harganya 4,5 juta. Larang bahasa Arab. Mana bi terjemah ke bahasa Sumenep. Kini ke berapa tahun gini kan. Apa yang saya akan sampaikan? Di antara kebiasaan beliau tiap waktu Kak Dinto salat berjamaah pindah-pindah masjid. Dan kula mikir, khalas cek lah guru ya bersedia iya. Kok mau saya mikir apa dalil lah? Sedangkan tangkuru mufassir muhaddits. Bahkan di dalam masalah nahwu beliau itu dijuluki Sibawaih zamani, Imam Sibawaihnya zaman ini. Di dalam kitab-kitabnya beliau kaito mengi'rab Al-Quran, men'i'lal kalimat-kalimatnya, itu tidak sama i'rab dan i'lalnya dengan tafsir-tafsir yang lain. Ada yang mengatakan beliau itu dalam masalah nahwu mujtahid, ahli ijtihad, rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau setiap waktu buat dari masjid fulan, masjid fulan, masjid fulan. Dan kulama Nabi acabi sedek ke beliau Mabinil Pontimin keputaran Syekh Ridwan yang dijadikan tongkat beliau kemana-mana. Aina Syekh waktu salat al-zuhur, rencana kami akan salat di Tan'im. Al-Fakir kejar ke sana hanya untuk mencium tangannya, menyambung hati kepada beliau. Kok bisa orang sebenarnya orang Arab ngarang tafsir jumlahnya 32 jilid, bukan orang Arab Pak, orang Ethiopia, lahir di Ethiopia, pejuang dia itu, pejuang. Kok ada di Mekah? Ini kepada ceritanya nih. Tanah apa ceritanya? Nyebut orang alim dia buna Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah caipon menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bani alim-alim biasa nih, orang-orang Gusti Allah alladzi yufattahu lahumul abwab wa sayadkhuluna al-jannah insyaallah. Sama dengan Indonesia pada waktu itu, Ethiopia yang terkenal akidah Islamiyahnya kuat diserang komunis. Diserang komunis. Waktu itu Uni Soviet mereka membubuhkan racun komunismenya kepada rakyat Ethiopia. Sami sang Indonesia nih. Mengenai kompolan-kompolan ketiga dinto harus diisi hal-hal yang ilmiah yang sesuai dengan manhaj ulama-ulama kita, pendahulu-pendahulu kita, pemersatu bangsa ini. Supaya tak gampang teracuni kita dengan paham-paham radikal. Tidak gampang kita teracuni paham-paham yang menyimpang dari paham pendahulu kita, pemersatu bangsa Indonesia ini. Karena asyaqi man kharaja an manhaj aslafih. Seorang doktor yang muhaddits itu As-Sayyid Muhammad Alawil Malik Al-Hasani berkata seperti itu. Orang yang celaka yang keluar dari manhaj, dari metode dan barisan pendahulunya. Islam masuk ke Indonesia ini siapa yang bawa? Bukan hanya kita, bapak kita, kakek kita, uyut kita bisa bersyahadat. Jasa siapa itu? Apakah kita akan buang itu hanya gara-gara orang-orang baru yang datang ke Indonesia membawa paham yang lain?
daripada paham misalkan Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dan Syekh Ahmad Dahlan dan orang-orang yang sesuai dengan dua nama agung itu. Maka kembali lagi, di Ethiopia itu juga diserang dengan paham komunis. Perang di antara komandan perangnya waktu itu, komandan tak resmi, maksudnya komandan masyarakat cek sang Indonesia dimin sabilillah, manabidin NU, manabidin Muhammadiyah pun apa dimin kita resmi kan bisa kan, ada pemuda Muhammadiyah dan lain sebagainya, sama-sama andil di dalam membebaskan negara ini dari penjajah, khususnya penjajah akidah. Maka seorang pejuang itu di antara komandan-komandan yang ada di sana namanya Muhammad Amin Harori. Para kala kasa Caipon, salah seorang ulama besar di Mekah yang berasal dari Indonesia namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin Kadinto benih namung alim pak, tapi bisa tembus kemana-mana, alamnya kemana-mana. Caipon waktu itu beliau nelpon ke Pak Harto. Pak Harto tetangga panjenengan kasa berlaon telima panjenengan dek berlauk apa ke Jakarta cendana tangki telepon Caipon ini semak hubungna kecak orang-orang besar itu ternyata tidak ketinggalan sowan kepada ulama, dekat dengan ulama. Caipon cerai tanah Pak Harto ento nelpon sira Maulana Syekh Muhammad Yasin nelpon dek ke Pak Harto. Pak Harto kirim seorang pendekar Indonesia dari mungkin Kopassus waktu itu atau apa namanya tidak tahu ke Ethiopia, cari orangnya, orang yang bernama Muhammad Amin Harori, bisikkan kepada dia, kamu disuruh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani untuk ikut saya ke Mekah sekarang juga. Ini kan tidak telepon pak waktu ini, tidak telepon waktu ini, tidak telepon. Nikah ayah min ayatillah. Apakah kita akan kufur kepada hal-hal semacam itu? Itu namanya karomah. Kalau kita kufur kepada karomah, maka tidak akan lama lagi minimal kita akan naudzubillah mang akan adanya mukjizat kepada para nabi. Karamah diberikan kepada para wali, ulama yang istiqomah, seperti halnya mukjizat diberikan kepada para nabi. Berangkat nih Caipon pakon ban Pak Harto. Ini rahasia ungkuna. Lamba makin tak rahasia pun. Berangkat dekat Ethiopia, depak ke Ethiopia, depak ke Haror. Kini kita tak kenal. Syekh Yasin ini kita tak kenal punten. Dek ke Muhammad Amin Harori ini kan. Depak kakak di Sareh ben Intel Indonesia nih. Encok pon orang Indonesia panjenengan. Jangan-jangan keturunan Joko Role nih. Depak kakak di Sareh di mana yang namanya Syekh Muhammad Amin Harori. Oh, ndak ada ya nama Syekh Muhammad Amin Harori itu ndak ada di sini. Kalau pejuang ada namanya Muhammad Harori, Muhammad Amin Harori. Maka di mana orangnya? Di situ ada. Dicari, katanya waktu itu kawasan tersebut dikepung oleh komunis. Masuk orang Indonesia nih kak, berbisik ke telinga beliau, Syekh, panjenengan disuruh ikut saya sekarang juga untuk diberangkatkan ke Mekah, disuruh oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Tunduk waktu itu pak, ini orang-orangnya Allah Subhanahu wa taala, siap berangkat langsung ke Mekah. Sapora orang-orang celeng, orang celeng tak pote kati panjenengan, manabi panjenengan kan pendenah pote nah.
Gini keceleng, tapi atina pote pak, atina pote. Sehingga bisa menulis tafsir 32 jilid, mensyarahi Sahih Muslim 25 jilid, Sunan Ibnu Majah 25 jilid. Mentak keng pote atina. Dan tidak ada yang menentang isi kitab-kitabnya itu, tidak ada yang menentang. Karena kuatnya hujjah-hujjah beliau yang ditulis di dalam tafsir dan syarah-syarah hadis-hadis tersebut. Dapat ke Mekah, langsung aku rudak ke orang Indonesia. Saya culukin musnidud dunia. Pokok besarnya sanad hadis sedunia. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan orang yang Islam, yang muslim, tapi mudah-mudahan tidak hanya muslim, kita mudah-mudahan menjadi yang mukmin, yang beriman kepada Allah, yang senang beramal karena Allah, karena Allah, karena Allah, bukan karena dunia, bahkan bukan karena akhirat kalau perlu, tapi karena Allah. Tadi di rakaat yang kedua, imam kita ini membaca Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya itu? Katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, lillah, lillah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, wa mahyaya wa mati, hidup matiku, lillah, hanya karena Allah. Ongkuan, ongkuan sing nikah, ongkuan, ongkuan pola sana usai dalam 4 lekor jam kun semenit, atau 5 menit, 10 menit, sulit pak lillah nikah. Sebanyak li anfusina, untuk nafsu kita, kepentingan kita, etina agama ban, hanya untuk memuaskan nafsu kita. Sedangkan kita ikrar minimal atau sedikitnya 5 kali sehari semalam di dalam doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang-orang yang Gusti Allah jaipon di dalam kitab-kitabnya itu tak peka pak, akatia para nabi, khususnya baginda Nabi Muhammad SAW, tak peka Allah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya toren sepenting cak kun debat malu Allah. Adik kira banyak. Berada sing ngocak, tak oleh ngocak Allah, 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 Allah. Lejak kun aja jam malu loraka. Banyak adik kira munta adik kira Allah, Allah, la ilaha illallah. Atau bersolawat, mun kun debat malu Allah colon kereng dari dikir, atena kereng pak. Tak kira baca tinatan manabi lesana tak baca dikir keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. 5 waktu ini mengajarkan kita supaya kita tidak futur, bahkan tidak peka dari menyebut Allah. Jangan sampai kita ni kan ngantos gar-garah datang tamu yang nikah, assalamualaikum saya malaikat maut, pas ki adik kira makin ki ngala tasbih, makin ki awudu makin ki asolat makin ki adik kira la. Hendaknya kita masukkan ke dalam hati debu-debu Gusti Allah akatiase dilantunkan, dibacakan oleh imam kita tadi. Jazahullahu khaira. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ikrar kita ini lillah, lillah, lillah. Bagaimana caranya lillah itu? Tentunya banyak. Dan kulinyon sepora tak tojo ke korseh. Nomor setong takok janggolang. Ajunan banyak selebih sepo dari Al-Fakir. Nomor 2 lihat abid-abid. Mentuju ke korseh bisa tembus ke waktu duha kemarin. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lillah, 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 karena Allah subhanahu wa ta'ala.
ongkuan. Jangan-jangan sholat duha saya niat taki ya artinya benih ittiba tapi minta soki. Jangan-jangan bangun malam keng banyak hajat saya tak terselesaikan. Salah tak minta seperti itu niatnya. Jangan lillahi ta'ala, awudu jangan lillahi ta'ala, asolat pun lillahi ta'ala, azakat lillahi ta'ala, apa asa-asa kecak moga-moga sehat dohir batin. Bulan puasa lillahi ta'ala, ongkuan lillahi ta'ala. Kita belajar lillahi ta'ala. Sanajan tak full 100%, ini sekian persen saos, betul-betul kita lillahi ta'ala. Di antara sir rahasia kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita banyak zikir kepada Allah, supaya di antara zikir-zikir itu ada yang betul-betul lillahi ta'ala. Sulit kita lillahi ta'ala apa secara keseluruhan ibadah kita, karena kadang kita ibadah ke Gusti Allah minta nikah, minta senikah. Bahkan dari ulama kalau bisa akhirat sekalipun ketika kita lillahi ta'ala buang. Artinya buang napa? Sebadah kun Gusti Allah. Kenapa seperti itu? Karena tunya ban akhirat sami-sami makhluk. Yang mencipta kita bukan akhirat, bukan dunia, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang sengak genikah tak mungkin tak beri akhirat ban Gusti Allah. Nya benyaan. Maka di dalam sebagian tafsir dalam Al-Qur'an ada dawuh Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kadinto Nabi dalam kita orang-orang Islam, fakhla'na 'alaik niki di antara adabnya masuk masjid. Masuk ke masjid bukal sandalah. Sandal bukal. Sandal bukal. Dua sandal kata Allah Subhanahu wa taala. Fakhla'na 'alaik. Bukal sandalah. Na'alaik bukan na'lak. Dua sandal. Buru masuk masjid. Sebagian ulama tafsir mengatakan, fakhla'na 'alaik. Anda akan menghadap Allah, akan mengucapkan lisan Anda lillah, hati Anda lillah. Buka dua sandalmu. Apa dua sandal itu? Ad-dunya wal akhirah. Dunya dan akhirat. Dunya buang keluh, bahkan akhirat sekali buang. Artena penyetong ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirat bekali beki kau orang ngak kinikah. Napa boleh kuntunya ibaki sesuai kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Benih pas buang akhirat kuah, abak tak perlu akhirat punten. Tapi coba tanya, anak pembian mak minta akhirat? Karena kita ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Napa artinya nang akhirat iswar kebanyak bidadari mun tak bisa acabis ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa bertemu dengan sang pencipta kita. Napa guna Pak? Menikun hampa, tidak ada gunanya. Tak ingat abah ni keseret nyipta. Embuk berdepak saus canring bara, canring compor yang pejudan ni. Kula misalkan yatim dan kula, kengentan tahu saya beri pesai kula. Lambak sejatem lambak. Kula tak ingat kareng sepotan kula. Kula rindu katina pacarana mengukir wajah almarhum ayah saya itu. Minta kepada Allah ingin berjumpa walaupun hanya dalam mimpi. Ni kapak ni kah? Kakai kamba seteti sebab berdana abah itunya. Pernahkah kita merindukan mereka? Mun tak rindu sama sekali berarti betul pak abah ni kah? Kini kah abaul ajsad, bapaknya jasad kita. Bagaimana dengan abaul arwah atau abul arwah, bapak ruh kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Pernahkah kita merindukan beliau? Pernahkah kita rindu kepada Nabi SAW yang menjadi sebab utama terhidayahnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Pernahkah kita punya perasaan ingin sowan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak sekali kita belajar. Dan kulit juga ki pura ajar.
Ya Allah, masa engkau beda tibi itunya? Mau ngaku beda tibi berarti saran Ben Fir'aun nih. Siapa saya nyiptang kok? Cengkok ke Pak Kerong, ke Kae Kerong, ke Tangguru Kerong, ke Kanjeng Nabi Kerong. Bagaimana dengan Sang Maha Pencipta ini semua? Maka Gusti Kanjeng Nabi SAW ada bu, man habba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta, ingin, rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah lebih rindu untuk berjumpa dengan dia. Hadisnya sahih. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha matur ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, takok sita mangkiban Gusti Allah. Cek saking Pak Sugiyatno eta nyaki senten kula. Mak takok ke Raja Tusa. Tangki. Tore sere setro sete semakin. Terus sete semakin. Mesti kita sedaja takok. Andi perasaan takok. Ana apa? Raja Tusa ki. Coba pepadang. Swarga. Buka ban Gusti Allah. Serat. Ban traumati banjak sete. Wah swargan ban. Tak kira ingat Pak ke anak, ke bini, tak kira ingat memukau itu surga itu terlalu indah di sana. Napa boleh padang ben bidadari ben ngenlengan dah gila panjenengan pakai boleh cerita dalam mbak ulama Asmanah Makinuddin Al-Asmari Al-Qari Al-Kabir Mesir, Qari li kitabillah syarqan wa qarba. Waktu itu guruna Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Makinuddin Al-Asmari ini pernah amimpeh idatengin bidadari. Bah bidadari ini bidadari ini tak kentoan Pak. Tak abu kemong punten. Bidadari ini Pak ngocak ke Imam Makinuddin Asmari. Nika Makinuddin Asmari qari li kitabillah, qari Mesir atau qari ud-dunya syarqan wa gharba pada masanya. Ngocak bidadari nika, ya Syekh antali wa analak. Abtina rajina panjenengan, ajunan laki abtina. Eswarga. Nikah dengan bahasa yang sangat indah, hilwah, halawah. Caipon, wallahi, dawun beliau, sampun atan kula ngiding bahasa yang indah itu yang diucapkan bidadari, dan kula tak mampu mendengarkan suara manusia selama 2 bulan sampai 3 bulan. Kau tu neng jauh nama manusia malolo. Mon ngiding suaran manusia biasa selain Al-Quran bendikir ngota gula. Ini dicatat di salah satu kitabnya Imam Ibnu Athaillah nyaman Tajul Arus fi tahdibin nufus al-hawi li tahdibin nufus rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Leka dinto hal akatiga dinto saya nyama akhirat kini keindahan akhirat orang manabi pun ibuka heja beban Gusti Allah. Pak Sugiyatno ya. Wah suarga naban traumati setiap menjauhan. Oh mati mangken tikal pasarakin keajunan Gusti saya nyama bini sandi anak poi kompoi kapitikal serang ajunan saos. Mentak senika Kanjeng Nabi SAW di pangkuan Siti Aisyah ketika diberi pilihan oleh Allah melalui malaikat Jibril, ya Rasulullah, Gusti Allah makon ke abdinah keangkui ngatoren pilihan dek keajunan ad-dunya awil liqa ki nang itunya ajunan ngirengi pelanjang umur sereng Gusti Allah pon apa al-liqa acabis ke Gusti Allah. Napa dawuh beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah,
perjumpaan ya Allah, perjumpaan ya Allah. Kini kebanyak nih hadis gini kan. Maka Siti Aisyah paham radhiyallahu anha, laqad ikhtara rabbah, betul-betul kanjeng Nabi memilih Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Abali boleh Siti Aisyah mator dekat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami takut Nabi bedah hadis ngak kenikah, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa-siapa orang setero tapangki bun Gusti Allah, maka Gusti Allah cukan kasokan tapangki ban orang kinikah. Duh Gusti, apangki katina pa abdina serang ajunan ci abdina banyak tu. Maka kita ni ke saatnya mangken ngireng tenkul al fakir mai ngak ka abad tibi selebihnya lesan nikah aca-aca muka-muka tak salah, muka-muka bener, muka-muka manfaat barakah. Ngireng banyak nyebut Allah, ingat ke Gusti Allah. Punten tak kau tu meninggalkan korsen panjenengan di kedinasan, punten tak kau tu meninggalkan toko na panjenengan, guda ka panjenengan, tani na panjenengan, perahu na panjenengan. Silahkan menjadi nelayan, pedagang, petani, jabat nabi tibik sebang. Tapi dimanapun kita hidup, apakah di kantor, di laut, di ladang, di dagangan kita masing-masing, kita jangan lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Panjenengan entar ke acara ke adintoh punten tak ada punten Pak Sugiatno dari Sumenep ke kantor Polapas lari pagi teretan dan gula ke topik Polapas lari pagi punten kita naik mobil. Apa yang saya akan sampaikan, apapun yang bisa menjadi wasilah kita untuk banyak ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, lakukan. Dan kula pun tak maksa panjenengan kangkuin ku tasbih, tapi bedengan ni kamangken lesan nika kau tu dibanja Pak, kau tu dipaksa bahkan mana bi lesan nika melarat si adik kira. Coba melengak ni ke 5,000, 10,000, berde segenteng 100,000. Allah la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sekejap ni kau oleh 1,000, sekejap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kita malu pegang seperti ini? Cek mana rokok panjenengan tak tahu dosa kalih. Bid'ah ni kah? Rokok bid'an boleh Pak. Wasilah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ji samsu mun sepak sejam tak cukup. Dengan bangganya kadang di masyarakat monongkok ji samsu ngebi dupak. Saya rasa ngalem ah. Saya rasa ngalem coba Quran lagi nih kah. Oleh sanapa jus panjenengan saare. Melarat cek gula kantor. Melarat saat dikira ke Gusti Allah dengan Al-Quran, dikir la ilaha illallah, banyak salawat kanjeng Nabi. Kalau pain melengah nikah tak mungkin mon kalau pain abak ni kada pok TV Pak mak kalau pain ban Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la ilaha illallah, tak mungkin. Nikah wasilah minal wasail, banyak dikir ke Gusti Allah untuk menajamkan keimanan kita, memperkuat keimanan kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Saya paling terakhir ni ke isyarah ni ke ipati lampu ni ke suratul lembu gula tikal san misan gula tak seni ke pun Pak Sugiatno mau lirik buarin telepon melolo lah toron mai ipati make videoan mai ipati pokon kenceng makin kata ki san misan sejauh ni ke Pak Duhur kata 5 bi sebang dinuna dinul amal wal mahabbah. Agama kita ini bukan hanya dipertontonkan menjadi candaan, naudzubillah, menjadi hanya pembicaraan, naudzubillah, punten. Dinuna dinul amal wala budda minal ilm. Agama kita agama amali. Tentunya dengan ilmu, belajar cara ibadah yang baik, amalkan. Tapi tidak cukup di situ kata ulama. Al-mahabbah matlubah
cinta kita, pengenalan kita kepada Allah tertuntut kepada kita. Apa pawalana? Al-amal kulluhu qabdun. Dari Imam Arislan, amal nikah mun tak ngerti apa asolat, apa mak asolat? Tak tahu je lerok-norok. Berat pak, berat kita ini. Kita ada yang beri apa sih? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saya kata ibu, 100 ibu, tak ada. Sobung. Untuk apa kita Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah? Ilmu menjawab. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar mencintai Allah. Cinta ka pasera. Cinta ka Laila melolo baba. Cinta ka pasera melolo. Kosong hati kita ketika tidak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinuna dinul amal wal mahabbah. Al amal kulluhu qabdun. Amal nikah mun tak ngerti apa senikah berat kita. Wal ilmu kulluhu bastun. Ketika kita mengerti ilmunya, tujuannya senang kita. Apa mengantar ke Masjid Al-Ikhlas? Silaturrahmi. Sesudah silah kepada Allah. Nikah kan silatin, makin nikah atau setiap acara sejadah fajar nikah silatin, silah ma Allah, silah ma'al ikhwan. Bersambung kita kepada Allah, nyambung silaturahmi. Paham kita, senang kita datang. Sami serang asolat pak, apa sapada. Mun kun ngamalaki melolong ngamalaki, tak paham untuk apa mau kemana, berat. Tapi ketika paham kita tujuannya kemana, kita akan kembali kemana, kita akan dijadikan apa amal kita itu, keselamatan kita, kesejahteraan kita, kebahagiaan kita, seneng. Lastare tanggal 30 Ramadan telasan tanggal 2 Syawal siapa seboleh ma apa semololo tidak bisa meninggalkan Ramadan saya. Bahkan sebagian tambu terus apa sah kecuali berhajat bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kecuali ayam al-muharrama fiha siyam, kecuali hari-hari yang diharamkan berpuasa. Apa sah terus? Apa sampian? Ma apa sama lolo? Saya tidak bisa meninggalkan Ramadan. Fasara kullu ayyamihi Ramadan. Dewan ulama. Maka semua hari-harinya sepanjang tahun menjadi Ramadan. Itu orang-orang Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang Gusti Allah. Sami dengan salat. Tambu salat sama lolo. Kenapa? Tidak hanya sekedar amal, tapi sudah mengerti arti daripada amal itu dan tujuan amal itu. Tumbuh rasa cinta dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambu sekali. Sakak dinto dikir juga sakak dinto. La ilaha illallah tak ngantos tahlil pak. Allahumma shalli ala Muhammad tak ngantos molotan, tapi melolo akili ajalan kalesan aten kula panjenengan cekak niatin aten kula panjenengan teti pikiran melolo. Mun katunya abak mikir melolo, maka akhirat tak mikirah. Sedangkan akhirat diawali dengan kubur itu waktunya tidak bisa dibandingkan dengan dunia yang hanya sementara. Muka-muka sedaya jenis selamatah mendapat taufik hidayah dari ajunan Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dan bisa ittiba kepada baginda Nabi Muhammad SAW lebih sempurna lagi sampai sami-sami abali dek keajunan Allah Subhanahu wa taala wa huwa radin anna. Allah ridha kepada kita. Sakadin tahu sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang